Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fuad, mahasiswa Tasawuf Psikoterapi semester 3. Saya akan membahas di dalam video ini tentang beberapa fenomena yang dimana tugas ini, video ini maksud saya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah teori kepribadian tasawuf. Untuk fenomena yang saya angkat adalah beberapa pemuda yang melakukan aksi tawuran. Beberapa oknum pemuda melakukan tawuran, khususnya pada oknum perguruan pencak silat yang ada di sekitar kita. Itu akhir-akhir ini sering terjadi. Sehingga kalau kita diagnosis, kita analisa dari beberapa faktor, itu mungkin kalau faktor jelas ada eksternal dan internal. Adapun eksternalnya, bagian luarnya mungkin pengaruh teman, paradigma yang masuk yang kurang sesuai dengan norma mungkin. Lalu untuk internalnya sendiri, bagian dalamnya itu jelas beberapa kepribadian atau kejiwaannya, atau kalau di bahasa tasawufnya itu spiritualitasnya atau batiniahnya. Fenomena ini dapat kita kaji dalam bidang psikologi maupun tasawuf. Namun untuk video ini kita akan membahas tentang kajian tasawufnya, karena kepribadian di dalam tasawuf itu beragam-ragam. Dan yang ingin saya bahas, yang menyenggol tentang fenomena tawuran ini adalah tentang nafsu amarah, lawamah, dan mutmainah. Ada pembagian nafsu yang umum. Adapun nafsu amarah ini beberapa nafsu yang selalu mengajak kita kepada hal-hal yang negatif, yang dihinggapi oleh beberapa butir nafsu amarah, yaitu tentang kebencian, iri, dengki, hasad, dan lain-lain. Ketika kita mendiagnosa sebuah kepribadian seseorang, apalagi fenomena yang saya angkat ini tentang kekerasan dan kehancuran antara dua belah pihak, itu dapat diidentifikasi dengan sebuah kebencian yang ada di dalam dirinya tersebut. Pertama, faktor kebencian karena didasari dengan rasa tidak suka, terus naik lagi kepada marah, dan lalu dengki, lalu emosional yang tidak stabil, lalu digeser lagi kepada rasa sombong, merasa halakohnya, kelompoknya merasa benar sendiri. Itu salah satu beberapa faktor yang menghindap di dalam tubuh pemuda tersebut. Tapi tidak selalu faktornya dengan kebencian. Adapun orang tersebut hanya memang benar-benar faktor eksternalitas, hanya faktor dari temannya saja. Tapi kalau internalitas, saya kira kebencian dan sombong. Seperti nanti rasa kebencian dan sombong itu bisa mengacu seseorang mengarah pada rasa ingin dilihat seseorang, seperti itu sangat merembet seperti itu. Kalau kita sudah menemukan titik faktornya, itu adalah sebuah penyakit hati, maka kita akan mendapatkan sebuah titik pemecahan masalahnya atau upaya bagaimana untuk mengatasinya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi penyakit hati, dalam arti kalau kita sudah mengetahui faktornya seperti penyakit hati, maka kita akan mengetahui, yaitu kalau itu adalah penyakit, kita harus cari obatnya. Berarti ketika penyakitnya hati, obatnya adalah obat hati. Beberapa obat hati sudah disimpulkan oleh beberapa ulama Nusantara dalam salah satu syairnya, yaitu Tombo Hati ono 5 perkara nih. Dan itu diakhiri dengan salah sawijine sapa bisa melakukannya, atau salah satunya bisa melakukan, insyaallah Gusti Allah mengijabahi, insyaallah Allah merindai dan memberikan apa yang kita inginkan. Adapun untuk kita geser ke lawama, itu juga bisa menjadi titik fase seseorang pemuda melakukan tawuran. Karena apa? Ketika lawama itu orang itu mengetahui itu buruk, tapi tetap melakukannya. Orang itu tahu itu mencuri itu salah, tapi tetap melakukannya. Orang itu tahu kalau tawuran itu salah, pecah belah itu salah, tapi tetap melakukan hal tersebut. Itu bisa dikatakan, bisa kita identifikasi juga orang yang seperti itu tidak hanya amarah, tapi ternyata ada juga yang lawamah.
Namun kembali lagi kepada faktor itu adalah penyakit hati, kita untuk upayanya membersihkan hati kita atau mengobati hati kita dengan 5 perkara tadi. Adapun kita menggunakan metode makomat di dalam tasawuf, yang pertama adalah tobat, ada taholi, tahali, tajali, itu untuk membersihkan, mengosongkan diri kita dari segala kesalahan, lalu menyesali dan tidak ingin mengulangi lagi. Itu untuk makom pertama, makom tobat, itu juga bisa. Tapi itu kan teori. Untuk pengamalan contohnya gimana? Yaitu sudah dicontohkan secara detail di dalam syair Tombah Hati 5 perkara ini, baca Quran dan menerjemahkannya dan memahami makna, meresapi, lalu sholat malam, lalu setelah itu menahan lapar, mungkin dengan puasa atau dengan intinya menahan lapar, tidak terlalu kekenyangan, itu tidak membesar-besarkan makan kita. Lalu yang selanjutnya ada zikir malam, yaitu tidak hanya bentuk wirid saja, dengan sholat juga termasuk zikir, dengan apapun yang kita niatkan untuk mengingat Allah di pada malam hari, itu juga salah satu obat hati. Dan yang terakhir yang paling recommended untuk teman-teman adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu kurang lebihnya. Dan jangan lupa untuk bertekad, karena apa? Kita harus menikmati segala keadaan ini, ketidakstabilan kita tetap kita nikmati terus, jalani aja terus, karena ini hanya dunia dan semua akan berakhir, percayalah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Zakir Fuad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.